Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu akan mengabsensi kalian. Siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah nihil ya. Pernahkah kalian mengamati sendok? Bagaimana bentuk sendok? Pernahkah kalian mengamati bayangan diri kalian pada sendok tersebut? Bagaimanakah bayangan diri kalian yang terbentuk pada sendok tersebut apabila sendok semakin dekat dan semakin jauh dari diri kalian? Bagaimana pengaruh jarak benda terhadap jarak bayangan yang terbentuk pada cermin cekung? Hari ini kita akan belajar mengenai proses pembentukan bayangan pada cermin. Sekarang silahkan kalian membagi kelompok. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing kan? Silahkan kalian lakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh jarak benda terhadap jarak bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Paling, yus, mari yus. 7 19 cm. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh jarak benda terhadap jarak bayangan yang terbentuk? Hipotesis, semakin jauh jarak benda terhadap titik fokus, maka jarak bayangan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin dekat jarak benda terhadap titik fokus, maka jarak bayangan akan semakin besar. Variabel meliputi manipulasi sama dengan jarak benda, kontrol, jarak bayangan, respon, titik fokus atau cermin cekung. Langkah-langkah percobaan: yang pertama, letakkan lilin di rel presisi di antara cermin dan layar. Kedua, geserlah letak layar pada rel presisi hingga diperoleh bayangan yang jelas pada layar. Yang ketiga, ukurlah jarak layar dari cermin dan jarak lilin dari cermin. Analisis 1. Apakah jarak benda mempengaruhi jarak bayangan benda? Mengapa demikian? Jawab iya, karena semakin jauh jarak benda terhadap titik fokus, maka akan semakin kecil pula bayangan benda yang terbentuk. Dan sebaliknya, semakin dekat jarak benda terhadap titik fokus, maka akan semakin besar pula bayangan benda yang terbentuk. 2. Bagaimana sifat bayangan yang dibentuk cermin cekung? Jawab bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. 3. Bagaimanakah hubungan antara titik fokus benda dengan jarak bayangan benda yang terbentuk pada cermin cekung? Jawab semakin jauh letak titik fokus benda, maka akan semakin kecil bayangan benda yang terbentuk, dan sebaliknya, semakin dekat letak titik fokus benda, maka akan semakin besar bayangan benda yang terbentuk. Kesimpulannya, semakin jauh jarak benda terhadap titik fokus, maka jarak bayangan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin dekat jarak benda terhadap titik fokus, maka jarak bayangan akan semakin besar. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu semakin jauh jarak benda terhadap titik fokus, maka akan semakin kecil pula bayangan benda yang terbentuk. Dan sebaliknya, semakin dekat jarak benda terhadap titik fokus, maka akan semakin besar pula bayangan benda yang terbentuk. Baiklah anak-anak, di sini Ibu telah menyiapkan soal kognitif untuk menguji pemahaman kalian mengenai proses pembentukan bayangan pada cermin. Nanti silahkan kalian kerjakan ya, Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang.
usai sudah pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan ya. Oh iya, silahkan kalian pelajari materi selanjutnya yang ada di LKS kalian untuk pertemuan minggu depan. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.